Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah, karunia Allah, rahmatnya Allah, hidayahnya Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk saling mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada kita, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan bagi setiap siapa saja yang menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu siapa? Ahli Al-Quran itu adalah orang yang terus belajar Al-Quran, orang yang terus mengamalkan Al-Quran, orang yang mau menghafalkan Al-Quran, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, teman-teman, ustadz semuanya, kita mencontoh Rasul kita mencontoh para sahabat, mempelajari Al-Quran agar kita menjadi bagian orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang terbaik. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita memasuki pembahasan surat At-Takatsur. Setelah kemarin kita membahas tentang surat Al-Asr, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita melalui waktu. Waktu itu adalah modal utama bagi setiap orang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan juga, mengingatkan juga kepada kita, semua manusia itu dalam kehancuran, dalam kerugian, kecuali ada empat. Ada empat sifat, empat golongan yang Allah kecualikan. Orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karena itu, di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini selama 24 jam, harus ada empat hal ini. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, insya Allah hari ini kita akan memperdalam lagi, akan mempelajari lagi. InsyaAllah Ustaz akan menjelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mempelajari surat At-Takatsur. Sebelum kita membaca atau menjelaskan surat At-Takatsur ayat 1-8, silahkan seperti biasa semuanya membaca terlebih dahulu. Ayo, silahkan semuanya membaca terlebih dahulu surat At-Takatsur. Dihidupkan mic-nya dan silakan membaca ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustadz minta
Kemarin yang baca hari ini Kim. Ustadz mau mendengar suaranya Kim. Silakan. Dihidupkan dulu Kim, mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik, Kim. Nah, teman-teman, kita berusaha, insya Allah kita akan berusaha menjelaskan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah. Apa Makkiyah? Masih ingat? Surat Makkiyah. Surat yang diturunkan Masya Allah, bagus. Semuanya ingat ya. Jadi surat Makkiyah diturunkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah. Dan kemarin Ustadz menyampaikan juga ya tentang ciri-ciri surat Makkiyah, yaitu berbicara tentang keimanan. Berbicara tentang keimanan, berbicara tentang tauhid. Karena yang didakwahi orang-orang mana? Yang didakwahi Rasulullah pada awal pertama itu dakwah di kota Makkah. Orang-orang Quraisy. Surat ini menjelaskan kepada kita tentang dahulu orang-orang kafir Quraisy, mereka itu saling berbangga-bangga, mereka itu saling berlomba-lomba dalam hal apa? Dalam mengumpulkan harta, dalam hal keturunan, dalam hal kepahlawanan, suku mana yang terbaik. Inilah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka itu mendustakan, mereka itu mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Jadi mereka itu semuanya hidup selamanya. Tidak ada nanti ketika mereka mati dibangkitkan lagi dan ada kehidupan setelahnya. Jadi mereka itu mendustakan hal tersebut. Kalau di surat kemarin, surat apa? Al-Humazah, bahwasanya harta yang dia miliki, harta yang dia punya bisa memanjangkan umurnya, bisa menambah kehidupannya di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Kalian sungguh benar-benar akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Ayat yang pertama ini berbicara, silakan ayat pertama dibaca Ghazi. Ada Ghazi? Belum bersuara Ghazi? Oke, ganti yang lain. Ada Ustaz. Oh ya, silakan Ghazi. Baca ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ustaz jelaskan artinya alha. Alha artinya melalaikan. Alha artinya melalaikan. At-takatsur bermegah-megahan.
Jadi surat At-Takatsur ini artinya adalah bermegah-megahan. Surat At-Takatsur diturunkan di Makkah, yaitu termasuk surat Makkiyah, berjumlah 8 ayat tentang bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan menyebabkan kalian lupa. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Berlomba-lomba dalam apa di sini? Berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Nah, karena ayat ini surat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana kemarin di surat Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa addadah. Mereka itu mengumpulkan hartanya, kemudian menghitung-hitung dengan detail. Tujuannya apa? Untuk berbangga diri, untuk menyombongkan dirinya. Berbangga-bangga di sini, bermegah-megahan di sini, berlomba-lomba di sini, bukan hanya soal harta saja. Soal juga keturunan yang tadi Ustadz sampaikan, tentang kedudukannya, tentang jabatannya, tentang sukunya, tentang anaknya, tentang kabilahnya. Ini mereka berlomba-lomba, mereka bermegah-megahan, mereka saling membanggakan diri mereka sendiri. Apa yang mereka banggakan tadi yang saya sampaikan, harta, anak, suku, ras. Ini suku aku yang paling bagus, hartaku yang paling banyak, rumahku yang paling bagus. Nah, ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, kenapa mereka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengumpulkan harta, mereka mengumpulkan kekayaannya, mencari dunia hanya sekedar untuk keduniaannya saja. Tidak digunakan, tidak disalurkan, tidak diberikan kepada yang berhak. Sehingga Allah mencela mereka. Allah menghinakan mereka. Berbeda dengan seseorang yang mengumpulkan hartanya, dia diberikan kepada yang berhak, dia hadiahkan kepada yang membutuhkan, dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan, maka kebaikan yang akan dia terima itu akan terus berlangsung sampai dia meninggal dunia nanti. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, seluruh perbuatannya, seluruh ganjarannya, pahalanya itu semuanya terputus. Kecuali apa? Sedekatin jariyah. Ada 3 hal, tapi yang saya sampaikan di sini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya. Contoh misalnya, kita memiliki harta, sudah kita kumpulkan. Siapa tahu nanti ketika besar, Muhammad atau Kim atau Hisham, Uwais memiliki harta yang banyak. Nah, di kampungnya dia sedang mengadakan pembangunan masjid. Dia membantu dengan tenaganya. Kalau dia tidak memiliki harta, dia bantu dengan tenaganya. Kalau dia tenaganya tidak kuat, dia bantu dengan idenya. Kalau dia memiliki harta, dia bantu dengan hartanya, idenya dia, pikirannya dia, kemudian tenaga yang dia keluarkan untuk membangun masjid tadi, harta yang dia keluarkan untuk membangun masjid tadi akan kekal. Maksudnya kekal di sini apa? Kebaikannya, ganjarannya, pahalanya
amalan perbuatannya itu akan sampai terus kepada dia meskipun dia sudah meninggal dunia. Ini kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang dia memiliki sesuatu, baik itu harta, kemudian apalagi mengumpulkan harta, bukan hanya sekedar dunia, tetapi dia hidup di dunia ini sebagai jembatan untuk ke akhiratnya, untuk kebaikan di dunia dia dan kebaikan nanti di akhirat. Karena apa, teman-teman semuanya? Ada hadis lagi yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kita, apa yang kita makan itu akan habis. Harta yang kita makan itu akan habis. Pakaian yang kita gunakan, yang kita kenakan sekarang, awalnya baru, setelah lama-kelamaan dipakai akan usang. Turun derajatnya dari bagus, kemudian turun. Dan apa yang kita keluarkan dari harta kita, itulah yang tersisa nanti di akhirat. Kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, siapa saja yang berinfak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan ini termasuk keyakinan, ini adalah termasuk iman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak benar imannya, maka dia akan pelit mengeluarkannya. Nah, orang-orang kafir itu mereka berinfak atau tidak? Mereka mengeluarkan hartanya atau tidak? Orang-orang kafir itu. Tidak. Siapa yang mau menjawab? Tidak. Hah? Tidak. Siapa yang mau menjawab? Orang-orang kafir itu berinfak atau tidak? Tidak. Tidak. Siapa yang angkat mau jawab lagi? Berinfak. 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 Orang-orang kafir itu mereka berinfak. Tapi berinfaknya apa? Liyasuddu an sabilillah. Mereka mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk menghancurkan agamanya Allah. Untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah. Untuk menghalang-halangi siapa saja yang mengajak manusia kepada jalan yang benar. Kalau kita lihat sekarang, negara-negara kafir, mereka mengeluarkan duit enggak? Mengeluarkan harta atau tidak? Mengeluarkan senjata untuk apa? Memerangi orang-orang Islam. Jadi orang kafir saja dia berinfak, jangan kalah kita juga keluarkan apa yang kita miliki meskipun itu sedikit untuk membantu di jalannya jalan Allah. Kalau orang kafir tadi mereka mengeluarkan hartanya liyasuddu an sabilillah untuk menghancurkan, menghalang-halangi jalan kebenaran, yaitu orang-orang yang berdakwah mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini ya, ayat yang pertama itu Ustaz kasih ringkasan bahwasanya bermegah-megahan itu telah melalaikanmu. Coba seseorang kalau mencari harta, dia akan terus mencari terus, tidak akan pernah puas. Contohlah kalian punya mainan satu. Mainan sudah digunakan untuk bermain, besok ada mainan baru lagi. Kalian tentu pingin lagi, beli lagi. Muncul lagi mainan lagi, beli lagi. Padahal mainan yang ini belum digunakan. Atau sudah digunakan tapi kurang puas. Ada yang muncul yang baru lagi, beli lagi, muncul yang baru lagi, beli lagi. Sehingga itu melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini celaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir Quraisy.
Kemudian, nah, seseorang ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya wahai kamu anak Adam memiliki lembah emas, satu lembah emas, pasti kamu menginginkan lagi lembah emas yang lainnya. Benar atau salah? Benar atau salah kayak gitu, teman-teman? Benar. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada pengecualian ya. Kalau kita mengumpulkan harta, kemudian kita gunakan, kita berikan kepada yang berhak, maka itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Yang tidak diperbolehkan apa? Dia memiliki harta, dia memiliki ilmu pandai, tapi dia gunakan untuk mencela orang lain, dia gunakan untuk membanggakan dirinya, membanggakan sukunya, membanggakan keturunannya. Sampai di situ saja untuk berbangga-bangga diri, maka itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan muncul, akan timbul kesombongan di dalam dirinya. Berbeda. Orang yang memiliki ilmu, memiliki harta, tapi tujuannya untuk kebaikan dirinya, kebaikan orang-orang yang membutuhkan, itu yang akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ayat yang pertama, insyaallah paham. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Manusia itu tidak akan pernah puas. Orang-orang kafir Quraisy tidak pernah puas di dalam mengumpulkan hartanya, berbangga-bangga, saling berlomba-lomba dalam kemegahan, kemewahan. Sampai apa? Kapan berhentinya? Ada yang tahu nggak kapan berhentinya? Sampai meninggal. Bakal berhenti. Sampai meninggal. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Coba ayat pertama tadi Ustadz minta siapa ini? Siapa yang mau? Siapa yang mau ayat 1? Ya, ayat pertama. Ya, oke, Wais. Ayo, ayat 1 tentang apa tadi? Ayat 1 itu menceritakan kalau itu apa sih, ke bermegah-megahan itu bisa melalaikan kita. Oke, bagus. Bagus ya. Nah, bermegah-megahan, berlomba-lomba, membanggakan diri itu dapat melalaikan. Melalaikan dari beribadah. Ayat yang kedua, kapan mereka itu berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka itu masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Baru mereka berhenti. Nah, tadi yang sudah Ustaz sampaikan, lau anna li ibni Adam wadiyan min dahab, ahabba ayakuna lahu wadiyan. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya. Dan walan yamla'a fahu ila turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya, dia tidak akan pernah puas sampai dia meninggal dunia. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Nah, kapan ini mereka itu berhenti? Kapan mereka itu puas? Ketika sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia bisa nggak melakukan sesuatu? Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau sudah meninggal dunia, berarti semua anggota tubuhnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tinggal mempertanggungjawabkan, tinggal apa? Dinilai sama Allah. Nah, gimana kamu dulu di dunia? Nah, gimana dulu hartamu? Gimana dulu ilmumu?
Di mana dulu umurmu? Untuk ngapain umurmu? Nah, untuk ngapain hartamu yang kamu miliki? Kamu gunakan apa mata kamu? Kamu gunakan apa kakimu? Nah, di situ baru dihakimi oleh Allah, diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Itu ayat yang kedua tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini yang menyebabkan seseorang berhenti dari kepuasan dunia, ya sudah itu tadi. Di alam, masuk ke alam kubur. Nah, seseorang kalau sudah dimasukkan di alam kubur, jika amalan kebaikannya itu banyak, maka ketika dia sudah dimasukkan ke dalam liang kubur tadi, kemudian ditanya malaikat dengan 3 hal, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, kemudian dia bisa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menggambarkan kepadanya, Allah itu sudah memberikan gambaran kepadanya tentang keindahan surga. Sehingga ketika dia di dalam liang kubur itu merasa cepat dan minta disegerakan agar bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya, seperti Fir'aun, laknatullah alaih, dan orang-orang kafir lainnya, ketika dia di dalam liang kubur, dia sudah dimasukkan ke kubur, kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut dan tidak bisa menjawab, nah dia akan disiksa, dia akan dihimpit. Kemudian neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun ketika pagi hari dan sore hari. Dan seakan-akan di kubur itu sangat lama sekali. Dan kita berdoa kepada Allah, apa yang kita miliki sekarang, kamu pandai, kamu punya hafal Al-Quran, kemudian kamu memiliki harta, kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Kepandaianmu, hafalanmu, gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Terlebih yang paling dekat kepada kita siapa? Orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jangan sampai kita ini sudah sering membaca Al-Quran, sering ngaji, malah kita durhaka. Omongan kita kepada kedua orang tua kita dengan nada yang keras, dengan nada yang tinggi. Harus kita sudah sering ngaji, nada atau ucapan kita lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Lanjut. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kalla sawfa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui apa akibat yang akan kamu rasakan. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita semua, mengabarkan kepada orang-orang kafir yang bermegah-megahan tadi, yang berlomba-lomba tadi, yang membangga-banggakan tadi, mereka akan mengetahui akibatnya nanti. Allah pertegas lagi di ayat yang keempat, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak saufa ta'lamun, kamu kelak akan mengetahuinya juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi 2 kali di sini. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Allah lanjutkan lagi. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui apa akibatnya. Apa akibat dari perbuatanmu.
Nah, teman-teman, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya azab kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Dan kita itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap akhir sholat kita, setelah kita membaca doa tasyahud dan sholawat kepada Nabi, kita diperintahkan untuk berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan api neraka jahanam dan siksa kubur. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari siksa kubur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menceritakan kepada kita bahwasanya orang-orang tadi yang bermegah-megah, berbangga-bangga dengan harta, keturunan, kepandaian, sehingga kepandaian keturunan yang dia miliki menyebabkan kesombongan pada dirinya, dan mereka tidak akan puas sampai dia itu sudah masuk ke dalam kubur. Allah mengingatkan kepada mereka, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu, yaitu mendapatkan siksa kubur, siksa di dalam kubur. Ini adalah ancaman dan peringatan. Peringatan buat siapa? Buat kita. Agar apa? Agar kita tidak mengikuti, agar kita tidak mencontoh, agar kita menjauhi sifat-sifat orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang Allah kabarkan kepada kita di dalam surat At-Takatsur ini. Ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak kamu akan mengetahuinya dengan pasti. Ini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima menjelaskan kepada kita tentang kamu akan mengetahuinya dengan pasti. Nah, teman-teman, kenapa mereka itu tidak meninggalkan bermegah-megahan, berbangga-bangga diri? Allah jawab di sini. Di ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekiranya mereka itu mengetahui ngerinya neraka jahanam, panasnya neraka jahanam, pasti dia akan meninggalkan bermegah-megahan, berbangga-bangga terhadap harta atau sesuatu yang dia miliki. Benar atau salah? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Karena mereka itu apa? Mereka itu ketika diberi peringatan oleh Rasulullah malah apa? Mendustakan, malah mengingkari. Oh iya, masa wahai Muhammad seperti itu? Kamu berbohong. Nah, yang mereka katakan seperti itu. Kamu berbohong Muhammad. Aku tidak percaya kepadamu Muhammad. Jadi ini adalah bentuk pengingkaran mereka. Kalau mereka mengetahui panasnya neraka jahanam, ada siksa di alam kubur, pasti dia akan meninggalkan bermegah-megahan. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Pasti mereka akan meninggalkan itu. Kalau kamu misalnya di depan kamu itu sudah ada, ini contoh mudahnya saja. Di depan kita ada jurang, apakah kita akan masuk ke dalam jurang tersebut? Di depan kita itu ada lubang, apakah kita akan masuk ke dalam lubang tersebut? Tentu tidak. Karena kita tahu. Coba misalnya, kita belum tahu. Ada orang kasih tahu, depan kamu ada lubang besar, kamu jangan masuk. Kamu jangan lewat di situ. Kalau kamu lewat di situ, kamu akan terperosok masuk ke dalam. Orang yang dibilangin nggak ya?
Ah, masa sih nggak percaya? Nah, kemudian dia lewat, kemudian masuk ke dalam lubang tersebut. Inilah orang-orang kafir. Tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tarawunnal jahim. Nah, ini Allah pertegas lagi. Allah pertegas lagi di ayat yang ke-6. Sungguh-sungguh kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Neraka jahim ini adalah salah satu nama-nama neraka. Neraka itu ada yang neraka jahanam, neraka jahim. Kemarin sudah kita bahas neraka apa? Di surat Al-Humazah. Neraka Hutomah, kemudian neraka Sakor, kemudian neraka Hawiyah yang nanti di surat Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah. Ini adalah ancaman yang lain. Selain siksaan dari siksaan apa? Siksaan kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada mereka yang berbangga-bangga tadi dengan api neraka. Mereka diperlihatkan ke dalam api neraka yang nerakanya itu bernama neraka jahim. Neraka jahim sama dengan neraka-neraka yang lainnya. Namanya neraka api, sumbernya itu api tentu panas. Panasnya melebihi api yang ada di dunia sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan kemarin di surat Al-Humazah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat yang ke-7. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kamu benar-benar pasti. Coba Ustaz ulangi sekali lagi ayat yang ke-7. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ini 'ainal yaqin. Apa bedanya tadi ilmul yakin dan ainal yakin? Ilmul yakin itu baru diberikan informasi. Paham ya? Ini perbedaannya ya. Tolong diperhatikan. Apa perbedaan ilmul yakin dan ainul yakin? Ilmul yakin itu baru diinformasikan, baru disampaikan terkait dengan pengetahuan. Nah, kalau ainal yakin sudah langsung melihatnya secara langsung. Contoh mudahnya ya, ini ilmul yakin. Ilmul yakin. Kamu yakin nggak adanya Ka'bah itu berada di negara Arab? Mekah atau kota Mekah dan Ka'bah itu berada di kota Arab. Yakin nggak? Tahu nggak? Yakin nggak kalian? Yakin. Kita dikasih tahu dulu, kalau ilmu yakin itu baru dikasih tahu terlebih dahulu. Dikasih beritanya. Nah, ketika kamu sudah sampai di sana, itu naik tingkatannya. Jadi ainul yakin. Sudah kamu lihat. Tambah yakin lagi. Ternyata benar Ka'bah itu, Makkah itu di Arab. Nah, kemudian kalau nanti ada yang tingkatan yang ketiga, hakul yakin. Kayak apa sih Ka'bah? Kamu mendekat dan kamu mengusap atau memegang Ka'bah.
Itu ini ya, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ayat yang terakhir. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar mereka, karena Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata taukid, kata penekanan, kata penguat. Sungguh kamu itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah, pemberian Allah yang sudah dikasih ke kamu. Ini ayat yang terakhir. Ya. Ayat yang terakhir. Semua apa yang kita nikmati sekarang akan diminta pertanggungjawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hartamu untuk apa, ilmumu untuk apa, umurmu untuk apa, kedudukanmu untuk apa, jabatanmu untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat adalah yang menggunakan semua yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita, digunakan untuk di jalan Allah. Harta diinfakkan, disedekahkan, ilmu disampaikan, ilmu diamalkan, ilmu dibagi kepada orang lain. Misalnya kamu nanti ke depan menjadi pemimpin, kamu gunakan kepemimpinanmu dengan sebaik-baiknya, berhukum dengan hukumnya Allah, mencontohkan, memberikan teladan yang baik kepada karyawan-karyawan kamu. Nah, apalagi tadi umurmu yang ada sekarang ini, umur yang ada sekarang ini kita gunakan untuk beribadah, melakukan ketaatan, berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang lain, membantu orang lain. Pasti kita akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya, yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbangga, bermegah-megahan, menyombongkan diri, mencela, menghina, menghardik, tidak pernah kita berbagi kepada orang lain, la tarawunnal jahim, akan diperlihatkan, dimasukkan di dalam neraka jahim. Dan sungguh benar-benar ada neraka jahim itu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat bermegah-megahan, dijauhkan dari sifat berbangga-bangga diri dengan harta kita maupun kepandaian kita, keturunan kita, suku kita, karena itu dapat melalaikan kita, karena itu dapat menghinakan kita, karena itu dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka jahim. Teman-teman, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Cukup dari Ustadz yang dapat Ustadz sampaikan. Ini di sini di tempat Ustadz kurang 5 menit lagi sudah berbuka. Jadi kalian masih 1 jam lagi ya. Kalau di tempat Ustadz sekarang sudah jam 6. Ustadz waktu Indonesia bagian timur. Jadi Ustadz berbuka dulu, nanti kurang 3 menit Ustadz sudah berbuka. Karena Ustadz di waktu bagian timur. Gimana Ustadz? Ustadz ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu dengan misalnya Jakarta di Pulau Jawa, selisihnya 1 jam dengan Pulau Jawa. Ini sudah berbeda pulau. Wow. Wow. Jadi Ustadz mau berbuka, ini persiapan berbuka ya. Jadi kita cukupkan. Kalian masih 1 jam lagi di sana ya. Ya Nadif. Ustadz. Ya. Ustadz mudik, Ustadz. Mudik Ustadz. Mudik. Ustadz mudik sudah hampir 1 pekan. Siapa yang mudik di sini? Ya. Cukup ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.
kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, apa? Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.